Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Sen Subing melakukan bergegas ke langit dan berdiri di atas puncak, menatap Tan Yun, yang menyemburkan darah dari mulutnya. Guru baik-baik saja, ucap dari Tan Yun berbaring telentang, dan saat berbicara, beberapa suap darah keluar dari mulutnya lagi. Tan Yun merasakan sakit yang tak tertahankan di dadanya. Dia mendongak dengan gemetar dan menemukan bahwa dadanya telah runtuh begitu dalam sehingga 12 tulang rusuk di sisi kanan dan 3 tulang rusuk di sisi kiri semuanya patah. Huci-huci. Tan Yun merasakan jiwanya dan menderita pemboman yang menghancurkan. Dia tersentak dan menggigit ujung lidahnya, membiarkan kepalanya yang bingung mempertahankan jejak ketenangannya yang terakhir. Pada saat ini, dia banyak berpikir. Dia menyimpulkan bahwa ada semacam keberadaan kuat yang terbengkalai di tubuh Sen Subing. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memeriksanya, karena sekarang hanya ada lebih dari 2 jam tersisa sebelum pertempuran hidup dan mati dimulai. Terlepas dari 2 jam yang dibutuhkan untuk pergi ke Platform of Destruction, sekarang Tan Yun hanya punya lebih dari setengah jam untuk pulih dari cederanya. Dalam setengah jam, Tan Yun tidak punya waktu untuk pergi ke dojo yang berjasa dan memasuki gulir ruang dan waktu untuk berlatih. Tidak, aku harus pergi dari sini. Setelah Tan Yun memperhatikan, suaranya sangat lemah. Subing, jangan khawatir tentang guru, aku tidak apa-apa. Aku akan dan sampai jumpa lagi, ucap dari Tan Yun. Tan Yun seluruh tubuh memuntahkan energi spiritual, terhuyung-huyung ke langit, dan terbang menuju langit yang gelap. Sen Subing panik, dia tahu bahwa Tan Yun akan berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati dalam lebih dari 2 jam, dan dia juga ingin membawa Tan Yun ke gulungan ruang waktu untuk pulih dari luka-lukanya, tetapi dia tahu itu sangat terlambat. Sen Subing yang tidak tahu bagaimana Tan Yun terluka, melepaskan indera spiritualnya dengan ekspresi khawatir, menutupi Tan Yun yang terhuyung-huyung dan terbang di langit malam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menyayat hati, tidak, guru. Dia menemukan bahwa Tan Yun, yang baru saja terbang ribuan mil jauhnya, tiba-tiba jatuh dari langit dan jatuh ke arah pegunungan di bawah. Sen Subing yang panik, melingkar dengan energi spiritual, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan terbang menuju Tan Yun. Setelah terbang ribuan mil, Sen Subing mendarat di kaki gunung, tetapi melihat Tan Yun berlumuran darah, tak bergerak di rumput, hidup dan mati tidak diketahui. Plop, Sen Subing berlutut di sisi Tan Yun dengan bunga pir di wajahnya, gemetar dengan jari-jarinya yang ramping, dan melepaskan kasa dingin bernapas kura-kura di tubuh Tan Yun. Tapi melihat Tan Yun sekarat, berdarah dari 7 lubang, tulang rusuk patah, dada runtuh, dan wajah pucat seputih kertas, dia menjerit menyayat hati. Maaf, saya tidak tahu apa yang terjadi, wow. Tolong bangun, ucap dari Sen Subing. Teriak Sen Subing memilukan, dia menggunakan indera spiritualnya untuk menembus pikiran Tan Yun dan menemukan bahwa jiwa Tan Yun telah rusak, telah jatuh koma. Yang lebih membuatnya takut adalah organ internal Tan Yun telah rusak parah. Di tengah kesedihan, mata Sen Subing yang berlinang air mata bersinar dengan cahaya, dan dia berkata dengan tidak jelas, ketika Tan Yun dikejar dan dibunuh di Changling Xianshan untuk berpura-pura mati, dia menderita luka yang lebih serius daripada sekarang, tetapi dia masih selamat. Itu benar. Kali ini, dia juga akan baik-baik saja, ucap dari Sen Subing. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan satu-satunya sinar fajar di matanya yang indah keluar. Wajahnya pucat, kepalanya bergetar, dan air matanya menetes. Dalam 2,5 jam lagi, pertempuran hidup dan mati akan dimulai, bahkan jika dia tidak mati, menurut aturan sekte, pertempuran hidup dan kematian tidak akan dilawan dan mundur tanpa perlawanan, Tan Yun akan dieksekusi. Bahkan jika kemampuan pemulihannya melawan langit, hanya dalam waktu 2 jam, dia tidak akan pulih dari luka-lukanya. Ini semua salahku, ucap dari Sen Subing sambil menangis. Sen Subing berlutut tak berdaya di tanah, tinjunya hancur berkeping-keping. Mengalahkan dadanya, dia sangat patah hati sehingga dia tidak bisa bernapas, mengutuk seperti orang gila, siapa yang ada di dalam diriku, keluar dari aku. Keluar. Kenapa kau menyakitinya? Mengapa kamu menyakitinya? Mengapa kamu menyakitinya?
Keluar dari sini, ucap dari Sen Subing. Sementara dia terus mengutuk, dia tidak tahu bahwa peti mati es Jiu Feng yang bersembunyi di benaknya bergetar sedikit, keheningan itu pulih. Setelah beberapa saat, Sen Subing patah hati dan menemukan bahwa kelopak mata Tan Yun berkedut tidak jelas. Sudut rok Sen Subing terbang, naik ke langit, naik di lautan awan sepanjang 25.000 mil, dan melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa Tan Yun di rumput. Dia juga ingin berada di sisi Tan Yun, tetapi dia tahu bahwa sejak Tan Yun terluka parah dia memilih untuk meninggalkan Gunung Suci Berjasa, karena Sen Subing tidak ingin membiarkan Tan Yun tahu, bahwa di dirinya telah mengetahui identitasnya. Sen Subing menutupi bibirnya, matanya memerah karena menangis di lautan awan, dan indera spiritualnya memeriksa Tan Yun. Huci. Tan Yun awalnya lemah, napasnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sesaat kemudian, Tan Yun perlahan membuka matanya dan menyeka darah dari matanya dengan gemetar. Setetes cairan kehidupan, karena dia tahu betul bahwa organ dalamnya telah rusak parah. Begitu cairan kehidupan digunakan, organ dalam yang rusak tidak akan mampu menahan gelombang kekuatan kehidupan dan akan benar-benar hancur. Pada saat itu, hanya akan ada jalan buntu. Ekspresi Tan Yun tidak mau, dia menghela nafas, saya melakukan yang terbaik, tetapi saya tidak berharap bahwa saya akan terluka dengan cara ini. Mata Tan Yun Sing meledak menjadi warna tegas yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak peduli apa, saya tidak bisa kalah dalam pertempuran hidup dan mati. Saya tidak mampu untuk kehilangan, jika saya kehilangan hidup saya akan pergi, masih ada begitu banyak batu spiritual, dan mereka akan kehilangan semua uang mereka, dan mereka tidak akan dapat membayar kembali bantuan yang mereka berikan kepada ribuan orang. Rahasia apa yang tersembunyi di tubuh Subing, kekuatan itu barusan menakutkan, jika bukan karena kekuatan fisik saya, jika tidak, jiwa dan jiwa saya akan hancur, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini di lautan awan, Sen Subing mendengarkan kata-kata Tan Yun melalui indera spiritualnya, dia tampak kesakitan, dan terus mengucapkan kata, maaf, di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, Sen Subing menemukan bahwa singa naga emas telah keluar dari Tan Yun. Dengan erangan kesakitan, Tan Yun naik ke punggung singa dan berkata dengan lembut, orang besar, mereka semua menungguku untuk pergi ke Fang Cheng di dojo yang berjasa. Bawa saya ke sana sekarang, ucap dari Tan Yun. Segera, singa naga emas membawa Tan Yun bergegas ke langit, dan terbang menuju dojo yang berjasa puluhan ribu mil jauhnya. Sen Subing menjaga jarak vertikal dari singa naga emas lautan awan, dan mengikuti. Masih ada 2 jam lagi. Singa Dewa Naga Emas membawa Tan Yun, turun dari langit, dan terbang ke dojo yang berjasa. Karena lebih dari 300 murid masih dalam retret di tas binatang roh selama persidangan di medan perang para dewa, para murid bingung bahwa Tan Yun sebenarnya memiliki singa roh selain keras setan pembantai surga, tetapi pada saat ini, semua orang tidak bisa memikirkannya, karena mereka melihat Tan Yun dengan dada roboh di punggung singa dan darah di sekujur tubuhnya. Zhong Wuxiao, Mu Mengyi, Sue Zian, dan Tuo Bai Yingying melompat ke punggung singa dan bertanya kepada Tan Yun apa yang terjadi dengan air mata berlinang. Huang Fuyu juga mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan air mata di matanya. Para murid menatap Tan Yun dengan tenang, menunggu Tan Yun menjawab. Aku baru saja mengalami kecelakaan, ucap dari Tan Yun, setelah selesai berbicara, dan setelah menyadari bahwa Sen Subing belum tiba, dia memandang Mu Mengyi dan berkata, bantu aku mengganti pakaianku, ucap dari Tan Yun. Segera, singa naga emas menegakkan sayapnya, menghalangi pandangan semua orang. Mu Mengyi di punggung singa, menjabat tangan batu gioknya, melepas jubah berdarah Tan Yun dan mengenakan jubah Cian baru. Gadis bodoh, jangan menangis, aku baik-baik saja, ucap dari Tan Yun menatap Mu Mengyi, senyum tipis muncul di wajahnya yang pucat. Kamu telah mematahkan 15 tulang rusuk, dan kamu telah terluka seperti ini, dan kamu masih mengatakan kamu baik-baik saja, 2 jam kemudian, kamu akan memiliki pertempuran yang menentukan dengan begitu banyak orang, dan kamu sangat terluka, apa yang bisa kamu lakukan? Ah, ucap dari Mu Mengyi sambil menangis. Kakakmu benar, kamu terluka parah, jika kamu berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati itu bagaimana, ucap dari Zhong Wuxiao menangis. Om, kekosongan bergetar,
Sen Suzhen melayang di langit di atas singa naga emas dan menatap Tan Yun, niat membunuh berkecamuk di matanya yang indah. Tan Yun, siapa yang menyakitimu, katakan padaku, aku akan membalaskan dendammu, ucap dari Sen Suzhen. Terima kasih, penatua tertinggi yang baik, dan murid ini mengalami kecelakaan saat berkultivasi, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain, ucap dari Tan Yun lemah. Pada saat ini, Huang Fuyu melayang ke langit, dan berkata dengan mata tegas, Saudara Tan, saya akan menemukan Master Sekte, saya ingin Master Sekte menghentikan pertempuran yang menentukan ini, ucap dari Hunak Fuyu. Jika diputuskan oleh Patriark, dan tidak ada yang berhak mengubahnya, bahkan Raja sekalipun. Selain itu, jika kamu pergi ke Raja, bukankah ini memalukan Raja? Apakah kamu ingin Raja berdiri di puncak badai dan ditikam di tulang belakang, ucap dari Tan Yun. Tapi, sebelum Huang Fuyu selesai berbicara, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak apa-apa. Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkan saya. Masih ada 2 jam saya ingin pulih dari cedera saya dengan tenang. Pokoknya, saya akan bertarung hari ini. Ini bukan hanya pertempuran hidup dan mati yang menentukan, tetapi juga suatu kehormatan untuk divisi berjasa kita. Walaupun terluka, bahkan jika hanya ada 1 nafas, saya tidak akan pernah mundur, ucap dari Tan Yun dengan air mata di matanya. Sen Subing menyeka air mata di lautan awan, dan turun ke punggung singa naga emas. Setelah Sen Subing membiarkan semua orang keluar dari upacara, tanpa menunggu dia berbicara, Tan Yun berkata dengan hormat, Kepala, Anda tidak perlu khawatir tentang murid ini baik-baik saja. Kita harus pergi ke Fang Cheng, itu akan terlalu terlambat, ucap dari Tan Yun. Iya. Sen Subing mengorbankan perahu roh, dia adalah orang pertama yang naik perahu roh. Mu Mengyi membungkuk dan memeluk Tan Yun, dan naik perahu roh bersama semua orang. Singa naga emas berubah menjadi sinar emas dan masuk ke tas binatang roh di pinggang Tan Yun. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, aku tidak akan pernah hidup sendiri, ucap dari Sen Subing berdiri di depan perahu roh, membelakangi semua orang, menangis tanpa suara, mengemudikan perahu ke pintu keluar tanah suci. Tan Yun berbaring di perahu roh, dan cincin penyimpanannya menyala, 36 formasi merah darah yang terdiri dari meteorit ruang waktu terbang keluar dari cincinnya dan tersebar di sekitar Tan Yun. 36 kekuatan spiritual, dari tangan Tan Yun, menyebar dan menyerap 36 basis formasi, dan segera, waktu menjadi kacau dan ruang terdistorsi, membentuk ruang dan waktu yang unik. Pada saat ini, Tan Yun menyiapkan formasi harta karun ruang waktu biji sesawi bermutu tinggi, 2 jam di luar, dan 3 jam di dalam formasi. Dengan 2 jam tersisa sebelum pertempuran menentukan hidup dan mati, Sen Subing terbang keluar dari alam suci kebajikan dengan perahu roh. Setelah lebih dari 2 jam pemulihan dalam formasi, Tan Yun menghela nafas lega, untungnya, saat ranahnya membaik, kecepatan pemulihan cederanya menjadi lebih dan lebih gila, dan sekarang organ internalnya telah pulih 60% dari luka-lukanya. Tan Yun memandang orang-orang yang mengkhawatirkannya, matanya berkedip, kalian tidak perlu khawatir tentang saya memiliki sarana untuk menghadapi pertempuran hidup dan mati yang menentukan hari ini, ucap dari Tan Yun. Jamnya semakin dekat, Sen Subing mengendarai perahu roh, dan masih ada ratusan mil tersisa di Fang Cheng. Saya menemukan bahwa di sekitar platform kehancuran yang besar, jutaan kerumunan hitam ditangguhkan di langit. Di kerumunan, ada 10 menara harta sihir yang ditangguhkan, dan di menara pertama, duduk kepala penegak hukum gerbang suci, yaitu Tuan Yuan Feng. Di 9 paviliun lainnya, ada lantai tingkat tinggi dari 9 divisi gerbang suci. Kepala 9 divisi gerbang suci sangat mengesankan di dalamnya. Di antara 10 paviliun, selain para pemimpin senior dan kepala 9 divisi, ada juga putra suci 9 divisi, ada 168 putra suci dan 86 wanita suci. Di antara semua orang suci dan orang suci, hanya Zhao Wanxia yang berada di tingkat ke-8 dari alam jiwa ilahi dan yang tersisa dengan kekuatan terendah juga merupakan kesempurnaan agung dari alam jiwa. Sebagian besar putra suci dan orang suci kuat di alam jiwa suci, dan bahkan ada tingkat ke-8 dan ke-9 dari alam jiwa suci, 5 di antaranya adalah kesempurnaan besar dari alam jiwa suci. Orang-orang dari divisi yang berjasa ada di sini. Apa yang membuatmu bersemangat? Tan Yun harus datang.
Pada hari pertempuran yang menentukan hidup dan mati, jika dia tidak berani datang, menurut aturan sekte, dia akan mati lebih buruk. Ini spesial kenapa kamu ingin memberitahuku, Tan Yun sudah mati apakah dia datang atau tidak hari ini? Saya senang karena saya ingin bertaruh 30.000 batu roh kualitas terbaik, hehe, ketika dia mati, 30.000 akan segera menjadi 90.000. Ini hanya 30.000, dan saya akan bertaruh 60.000, ucap dari para murid. Dalam suara para murid, Sen Subing mengendarai perahu roh, dan setelah terbang ratusan mil, melepaskan tembakan ke langit di atas platform kehancuran. Ketika semua orang melihat dada Tan Yun runtuh dan wajahnya sepucat kertas tergeletak di perahu roh, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti Tan Yun. Semua orang tidak bisa membantu tetapi terpana, dan menemukan bahwa 15 tulang rusuk di dada Tan Yun telah patah. Semua orang percaya bahwa Tan Yun terluka parah oleh musuh. Tapi ini benar. Dengan cara ini, Tan Yun pasti akan mati dalam pertempuran yang menentukan dengan orang lain, dan dia bisa bertaruh dengan tenang nanti. Hehehehe. Yuan Feng Jun perlahan bangkit dari paviliun, menatap Sen Subing, dan berkata tanpa senyum, kepala berjasa, ada apa dengan Tan Zhengzi? Sepertinya lukanya tidak ringan, hahaha, ucap dari Yuan Feng. Sen Subing melirik Yuan Feng Jun, dia tidak berkata apa-apa lagi. Yuan Feng Jun melambaikan lengan jubahnya, memandang Tan Yun, dan mengejek, Tan Zhengzi, hanya ada waktu tersisa sebelum pertempuran hidup dan mati dimulai. Sebelum itu, lelaki tua ini harus menanyakan satu hal dengan jelas. Hari ini Anda duduk di bangkir, kemungkinannya adalah 1:3, dan Anda mengatakan bahwa siapapun dapat bertaruh. Orang tua ini sangat ingin tahu, jika kami bertaruh, dapatkah perbuatan baik Anda mampu membayarnya, ucap dari Yuan Feng. Keraguan Yuan Feng Jun juga merupakan keraguan semua orang. Tan Yun menutup telinga, dan berkata dengan lembut kepada Mu Mengyi yang masih menangis, tidak usah bantu aku turun. Aku bisa melakukannya sendiri, kamu bisa naik, jangan khawatirkan aku, tidak peduli apa, aku harus menjadi orang yang selamat hari ini, ucap dari Tan Yun. Semua orang tertawa ketika mendengar ini. Iya. Mu Mengyi sedikit mengangguk dan terbang ke perahu roh. Tan Yun menahan rasa sakit yang menusuk di dadanya dan berdiri di platform kehancuran dengan kepala terangkat tinggi. Dengan mencibir, Tan Yun melihat sekeliling ke-3 juta murid dan para pemimpin senior dari 9 divisi yang ditangguhkan di luar platform kehancuran. Meskipun suaranya lembut, itu bisa mencapai telinga semua orang. Karena putra suci ini duduk di pertaruhan, secara alami ada batu roh yang cukup, tetua penegak hukum, Anda harus memeriksanya, ucap dari Tan Yun. Ketika kata-kata itu berhenti, dan jari-jari Tan Yun sering berkedip, dan 100 penyimpanan berdering, dengan suara yang renyah dan jatuh di depannya. Ketika Yuan Feng Jun melepaskan batu spiritual dan menembus ke dalam 100 cincin penyimpanan, dia tiba-tiba berdiri dan berseru, ada 100 juta batu spiritual berkualitas tinggi di masing-masing cincin, Anda sebenarnya memiliki 10 miliar batu spiritual berkualitas tinggi, ucap dari Yuan Feng. Begitu kata-kata itu keluar, para penonton terkejut. Manajemen senior 9 divisi dan para murid melepaskan batu roh satu demi satu ke dalam cincin penyimpanan, itu memang 10 miliar batu roh berkualitas tinggi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun benar-benar memiliki 10 miliar batu roh berkualitas tinggi. Hehehe, cukup kan, Tan Yun mengejek, kalau kurang, masih ada lagi, ucap dari Tan Yun. Semua orang melepaskan kesadaran spiritual mereka lagi dan menghitung jumlah batu spiritual di dalamnya. Setelah inventarisasi, ditemukan bahwa ketika Tan Yun mengeluarkan 10 miliar batu roh berkualitas tinggi lainnya, semua orang tidak akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika semua orang terkejut, tidak ada yang memperhatikan bahwa luka di dada yang ditutupi oleh jubah Tan Yun pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jun Yuan Feng sangat bersemangat. Dia takut Tan Yun tidak memiliki batu spiritual. 30 juta batu roh berkualitas tinggi yang dia pertaruhkan tidak akan bernilai 90 juta yuan setelah kematian Tan Yun. Sekarang sepertinya dia terlalu memikirkannya. Hehehe, bagus, ambil saja batu rohnya, Yuan Feng Junlang berkata sambil tersenyum, waktunya telah tiba, kalian semua bertaruh sesegera mungkin, setelah taruhan, pertempuran hidup dan mati akan segera dimulai, ucap dari Yuan Feng.
Yuan Fengjun melambaikan tangan kanannya, merah, satu putih dan dua sinar keluar dari lengan jubah, dan berubah menjadi dua layar perak ajaib dengan ketinggian 300 meter di langit. Yuan Fengjun menjelaskan, layar perak putih dilengkapi dengan ruang dan waktu biji sesawi, dan ruang berdiameter 500 kaki. Anda hanya perlu memasukkan batu roh ke dalam layar perak putih, dan layar perak merah di layar kanan akan menampilkan jumlah taruhan. Kalau begitu, tulis nama kalian di atasnya, tercetak di belakang jumlah taruhan. Ucap dari Yue Feng. Penatua penegak hukum ini akan bertaruh terlebih dahulu, dan saya akan menunjukkannya kepada Anda, ucap dari Yuan Feng. Setelah mengatakan ini, sebuah toren batu spiritual dituangkan ke layar perak putih dari cincin penyimpanan Yuan Fengjun. 30 juta batu roh kualitas terbaik ditampilkan di layar perak. Yuan Fengjun menjentikkan jarinya, dan sinar kekuatan spiritual berubah menjadi 4 karakter, Yuan Fengjun, dalam kehampaan. Segera, 4 karakter tercetak di layar perak merah dan jumlah taruhan berada di belakang. Tidak diragukan lagi, Jun Yuan Feng berkata, sekarang lelaki tua ini mengumumkan bahwa 9 murid divisi akan mulai bertaruh, ucap dari Yuan Feng. Di antara kerumunan 3 juta murid, semburan batu spiritual berkualitas tinggi yang mempesona terus mengalir, hanya seperti dao-dao galaksi, terus mengalir melalui kehampaan, mengalir ke layar perak putih. Pada saat yang sama, di bagian bawah layar perak merah, statistik dari jumlah total taruhan batu roh berkedip dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan itu telah melebihi 80 juta selama periode penghitungan, dan itu tidak berhenti sampai 96 juta. Suara Yuan Feng bergema di langit, sekarang, tolong pasang taruhan Anda pada orang-orang suci, ucap dari Yuan Feng. Mendengar ini, 168 orang suci dan 86 wanita suci di 10 paviliun mulai memasang taruhan. Saat aliran batu roh berkualitas tinggi mengalir ke layar perak putih, total data taruhan di layar perak merah berdetak seperti kilat. Setelah taruhan orang-orang suci berakhir, total taruhan mencapai 1.080 juta. Setelah itu, lebih dari 1.000 diaken dan lebih dari 400 tetua dari 9 divisi gerbang suci mulai memasang taruhan. Pada akhirnya, total taruhan berjumlah 3 miliar. Pada akhirnya, kepala 9 divisi gerbang suci yang mulai bertaruh. Gongsun Yangchun berdiri perlahan, dan segera setelah dia keluar, dia menyebabkan kegemparan di kerumunan. Tan Shengzi, kepala ini ingin bertaruh 30 miliar batu spiritual berkualitas tinggi, tetapi 20 miliar Anda tidak cukup untuk membayar, bagaimana bisa, ucap dari Gongsun Yangchun. Sebelumnya, ketika Gongsun Yangchun memberi Yuan Fengjun pil kuno dari keluarga Jin, dia yakin Tan Yun pasti akan mati. Jadi dia menemukan leluhur dari keluarga Jin yang sedang berkultivasi di Danmai, melawan Tan Yun dengan tegas dengan yang lain, dan memberi tahu manajemen senior keluarga Jin tentang situasinya. Gongsun Yangchun bersumpah kepada pejabat senior keluarga Jin bahwa Tan Yun disukai oleh raja, dan karena Tan Yun duduk di pertaruhan, raja pasti akan memberi Tan Yun batu roh berkualitas tinggi. Sebagai pemimpin penjaga klan Jin, dia mengusulkan bahwa untuk kebangkitan klan Jin, dia bisa bertaruh banyak uang untuk memenangkan sejumlah besar batu spiritual. Gongsun Yangchun mengklaim bahwa itu sangat mudah, jadi setelah anggota senior keluarga Jin mendiskusikannya, mereka mengeluarkan total 30 miliar batu roh berkualitas tinggi. Ketika para pemimpin senior keluarga Jin menyerahkannya kepada Gongsun Yangchun, mereka mengatakan sebelumnya bahwa jika dia memenangkan 90 miliar batu roh kelas atas, Gongsun Yangchun akan dikreditkan dengan kontribusinya, tetapi konsekuensinya akan besar. Pada saat ini, ketika semua orang mendengar bahwa Gongsun Yangchun akan bertaruh 30 miliar, badai muncul di hati mereka. Hanya mereka berempat yang tetap tenang. Orang pertama adalah lelaki tua botak yang duduk di kursi di paviliun kedua. Orang ini adalah kepala pintu suci yaitu Xie Juechen. Orang kedua adalah kepala divisi keturunan jiwa binatang di paviliun ketiga, yaitu Duan Changqiong. Orang ketiga adalah pria berusia 60 tahun di kursi atas di paviliun kelima. Orang ini adalah kepala jimat, yaitu Zhu Daosheng. Orang keempat adalah gadis berpakaian hitam di paviliun keenam. Seorang gadis dalam gaun hitam, tinggi dan ramping, dengan pinggang berikat, dia tampak seperti berusia 28 tahun, fitur wajahnya sangat indah,
dan matanya yang indah sedalam sumur kuno, seolah-olah tidak ada yang bisa menembus matanya. Dia adalah kepala formasi gerbang suci yaitu Feng Qingcheng. Seperti namanya, dia ini memikat. Tan Yun tahu bahwa mereka berempat, seperti Duan Changqiong, adalah mata-mata yang telah menyusup ke Huang Fu Shengzong. Tan Yun mencibir ketika mendengar bahwa Gongsun Yangchun mempertaruhkan 30 miliar batu spiritual berkualitas tinggi, akhirnya seekor ikan besar terpikat. Kepala Gongsun, bahkan jika Anda bertaruh, generasi muda tidak memiliki apa-apa lagi, hanya punya banyak batu spiritual, ucap dari Tan Yun dengan ekspresi tenang, dan sementara cincin penyimpanan Tan Yun berkedip di antara jari-jarinya, 1000 cincin penyimpanan lainnya jatuh di depan dia. Mungkinkah ada 100 miliar batu spiritual berkualitas tinggi dalam 1000 cincin penyimpanan? Dengan keraguan, semua orang memanipulasi kesadaran spiritual mereka ke dalam 1000 cincin penyimpanan, dan mereka terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada 100 miliar di dalamnya. Di langit yang luas, Tantai Xuanzong, yang berdiri di langit, tidak bisa tidak tertegun, dan diam-diam berkata, anak ini, dari mana dia mendapatkan begitu banyak batu spiritual, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Shengzi benar-benar mampu, dan dia telah mengeluarkan 120 miliar batu roh adalah kualitas tertinggi, ucap dari Gongsun Yangchun dan menurutnya, itu pasti Tan Yun yang diberikan oleh Master Sekte. Gongsun Yangchun berkata dengan sungguh-sungguh, kepala ini bertaruh 30 miliar batu roh berkualitas tinggi, ucap dari Gongsun Yangchun. Setelah mengatakan ini, semburan batu roh mengalir ke layar perak putih dari udara. Kepala ini tidak sekaya kepala Gongsun, kepala ini bertaruh 500 juta batu roh berkualitas tinggi, ucap dari kepala 5 jiwa gerbang suci yang bernama Wei Yan, berkata dengan acuh tak acuh. Setelah itu kepala jiwa kuno gerbang suci, Su Liunian, berkata sambil tersenyum. Setelah itu, kepala divisi jiwa suci, yaitu Dong Fang Shangzi, dan kepala divisi Gunrur Angin, yaitu Sima Yu, juga bertaruh 500 juta batu roh berkualitas tinggi. Sekarang jumlah total taruhan setinggi 35 miliar. Pada saat ini, Xie Jue Chen, kepala artefak, Zhu Daosheng, kepala jimat, Duan Changqiong, kepala jiwa binatang, dan Feng Qingcheng, kepala formasi belum bertaruh. Xie Jue Chen berkata dengan ringan, kepala ini juga mengikuti 30 miliar batu roh kelas atas, ucap dari Xie Jue Chen. Kepala ini 30 miliar juga mengikuti, ucap dari Zhu Daosheng tersenyum sedikit. Kepala ini miskin, bertaruh saja 10 miliar, ucap dari Duan Changqiong membelai janggutnya dan tersenyum. Feng Qingcheng mengangkat alisnya, memandang Shen Subing, dan berkata sambil mencibir, sekarang total taruhannya adalah 105 miliar, bisakah kamu mendapatkan 3 kali batu spiritual, ucap Desri Feng Qingcheng. Tentu saja, wajah Shen Subing tidak berubah, apakah kamu tidak peduli berapa banyak aku bertaruh, aku bisa mengambil semua jasaku, ucap dari Shen Subing. Pemimpin divisi berjasa memiliki nada yang besar, ucap dari Feng Qingcheng mencibir, niat membunuh melintas di matanya yang indah dan dalam, dan berpikir dalam hati, Gao Su meminta saya untuk menemukan cara untuk menyingkirkan pemimpin divisi berjasa, hari ini mungkin menjadi kesempatannya, ucap dari Feng Qingcheng di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, wajah Feng Qingcheng yang menakjubkan menunjukkan senyum, bagaimana jika kepala bertaruh 100 miliar batu spiritual berkualitas tinggi, ucap dari Feng Qingcheng. Mendengar itu, Shen Subing mengerutkan kening, tepat saat dia akan menjawab, Feng Qingcheng menatap Shen Subing, pemimpin yang berjasa, kepala ini bertaruh 100 miliar batu roh berkualitas tinggi, jika Tan Yun tidak mati, kepala ini akan mengambil 100 miliar lagi, ucap dari Feng Qingcheng. Oh, apakah ada hal yang begitu bagus, ucap dari Shen Subing melirik Feng Qingcheng. Feng Qingcheng berkata dengan suara rendah, jika Tan Yun mati, kepala suku ini tidak menginginkan 300 miliar batu roh. Selama kamu masih hidup, bagaimana, ucap dari Feng Qingcheng. Mendengar kata-kata itu, Tan Yun sangat marah. Memang benar bahwa dia kekurangan batu roh, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk bertaruh dengan nyawa wanitanya. Sebelum Shen Subing dapat berbicara, Tan Yun menyipitkan matanya dan menatap Feng Qingcheng, dan berkata, apakah batu rohmu menakjubkan, jika kamu tidak bertaruh, tutup saja mulutmu, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Feng Qingcheng tiba-tiba berdiri, matanya menusuk ke arah Tan Yun seperti pedang, dan berkata, kamu sombong,
kamu berani berbicara dengan kepala ini seperti ini, ucap dari Feng Qingcheng. Hehehe, Tan Yun tertawa tanpa malu-malu, ingat, Anda adalah kepala formasi, bukan kepala saya, dan bukan giliran Anda untuk meneriaki saya, ucap dari Tan Yun. Bagus, 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 Feng Qingcheng tertawa marah, dan setelah berkata 3 kata bagus berturut-turut, dia mencibir, kepala ini tidak peduli dengan orang yang sekarat, apalagi semut ranah jiwa tingkat 4, kepala ini tidak bertaruh, ucap dari Feng Qingcheng. Suara Feng Qingcheng baru saja jatuh, ketika Sen Subing memejamkan mata, hatinya sedih berkata, jika Tan Yun tidak terduga hari ini, itu juga karena aku menyakitinya. Jika dia mati, apa gunanya hidupku? Dan juga, dia maha kuasa dalam hati saya, dan saya percaya dia bisa hidup, ucap dari Sen Subing di dalam hatinya. Setelah itu, tiba-tiba, Sen Subing membuka matanya dan berkata dengan ringan, Feng Qingcheng, saya berjanji pada persyaratan Anda bisa bertaruh, ucap dari Sen Subing. Begitu kata-kata ini keluar, penonton mendidih di mata kebanyakan orang, Sen Subing benar-benar gila menginginkan Ling Shi. Bahkan kondisi ini disetujui. Itu benar, jika Tan Yun tidak mati, Feng Qingcheng dapat memberikan 200 miliar batu spiritual berkualitas tinggi kepada divisi berjasa, dan itu akan menjadi kekayaan yang tak terbayangkan untuk divisi berjasa. Tapi bisakah Tan Yun, yang kini terluka parah, menang? Di mata orang-orang yang bertaruh, Tan Yun tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Oke, Feng Qingcheng segera setuju, takut Sen Subing akan menarik kembali kata-katanya, sementara cincin penyimpanannya berkedip di jari giok, 100 miliar batu roh berkualitas tinggi dituangkan ke layar perak putih dari udara. Kepala, kamu. Begitu Tan Yun membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Sen Subing, jangan katakan itu, aku telah mengambil keputusan, ucap dari Sen Subing. Sen Subing menatap Tan Yun, meskipun dia tertawa, matanya yang indah penuh dengan air mata, Tan Yun, Anda telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Banyak orang, termasuk saya, berpikir Anda tidak dapat melakukannya lagi dan lagi, tetapi setiap kali Anda tindakan untuk mengalahkan desas-desus orang lain dan membiarkan yang benar orang-orang yang Anda sarkastik, diejek, dan diejek merasa malu. Ya, Anda terluka parah hari ini, dan level Anda lebih rendah dari semua orang yang akan bertarung dengan Anda, tetapi hati kamu akan selalu menjadi orang yang tidak akan jatuh. Saya bersedia menggunakan hidup saya untuk percaya pada Anda, dan kamu pasti akan bertahan hari ini, ucap dari Sen Subing. Setelah Sen Subing mengatakan itu, lebih dari 300 murid divisi berjasa di perahu roh berteriak serempak, dan suara itu mengguncang langit, kakak senior, kami percaya bahwa Anda pasti dapat membunuh semua lawan Anda dan bertahan hidup, ucap dari para murid divisi berjasa. Mendengar ini, Tan Yun memikirkan penderitaan reinkarnasi musuh yang tak terhitung banyaknya, dari 9 surga alam abadi dan semua surga dan 10.000 alam, dan dia meraung dalam hatinya, saya Tan Yun siapa itu, saya adalah reinkarnasi dari makhluk tertinggi Hongmeng. Jika saya kalah oleh musuh ini hari ini, bagaimana saya bisa berbicara tentang balas dendam para dewa yang membantai di masa depan, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Setelah mengaum, Tan Yun tahu bahwa pertempuran yang menentukan telah dimulai, dan dia tidak dapat pulih dari luka-lukanya dengan tenang. Dia tampaknya telah melupakan rasa sakit dari tulang rusuk yang patah, meluruskan tulang punggungnya, dan menatap Sen Subing dan Mu Mengyi di perahu roh. Sosok Tan Yun melintas dan muncul di tengah platform kehancuran. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.